Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Monalisa TV. Saat ini kita berada di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Tepatnya di Pelabuhan Tanjung Tiram. Pemirsa, kita ketahui bahwasannya situasi Pelabuhan Tanjung Tiram ini begitu padatnya kegiatan para nelayan. Mengingat situasi pandemik saat ini dibutuhkan gizi untuk menambah semangat imun tubuh kita. Nah, dalam hal ini para nelayan berjibaku untuk menutupi permintaan pasar. Mengingat lagi bahwasanya di tahun 2021 ini kesibukan para nelayan dengan bergantinya tahun, dengan tingginya kebutuhan yang ada, mereka tetap melakukan kegiatan. Seperti data yang kita ambil bahwasanya ada 200 lebih para nelayan yang mencoba menggantungkan hidupnya di Pelabuhan Tanjung Tiram ini. Ya pemirsa, tepat di belakang saya lalu lalang dari para nelayan berbagai macam jenis perahu atau kapal, yang mana tepat jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat mereka sudah mulai untuk melaut. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa kesibukan dari para nelayan-nelayan untuk persiapan melaut? Ikuti kita terus. Ya pemirsa, dalam perjuangan melawan kelam pandemi global COVID-19 mulai merambah pada sendi-sendi kehidupan ekonomi masyarakat kecil, mengeluhkan perekonomian turun drastis dari waktu ke waktu. Hal sama sangat terasa pada perekonomian nelayan ikan Tanjung Tiram. Seperti di Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, nelayan ikan terpaksa harus menjual hasil tangkapan kepada agen atau toke dengan harga yang sangat murah atau turun dari harga biasanya. Hal ini terjadi karena harus mematuhi protokol kesehatan, banyak berada di rumah, mengikuti anjuran pemerintah dalam merangkap mencegah penularan COVID-19. Dari wawancara beberapa warga nelayan di Pelabuhan Tanjung Tiram, bahwa harga jual ikan Rp11.000 per kilogram kepada agen, sementara sebelum pandemik harga ikan cukup tinggi. Kondisi ini semakin memperpanjang kesulitan yang dialami nelayan ikan, ungkap Pak Bakar kepada Monalisa TV pada Senin 4 Januari 2021 di Pelabuhan Tanjung Tiram. Pada saat yang sama, situasi semakin sulit dengan meningkatnya harga sembako yang dijual di pasar. Hari ini harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan, sementara pendapatan nelayan ikan terus turun pasca penyebaran COVID-19, katanya. Menurut Pak Bakar, nelayan ikan Tanjung Tiram, apa yang terjadi saat ini semakin menyulitkan kehidupan kami atau nelayan, ditambah lagi dengan meningkatnya harga sembako yang dijual di pasar setelah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Batubara. Kondisi nelayan ikan khususnya semakin sulit persediaan untuk makan harian. Harga ikan saat ini benar-benar drastis jatuh, kehidupan nelayan ikan semakin sulit, ungkapnya. Berbagai fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan penanganan COVID-19 yang dijalankan oleh pemerintah sangat tidak mempertimbangkan aspek ekonomi kehidupan keluarga nelayan, khususnya nelayan ikan. Pemerintah seharusnya memberikan prioritas untuk melindungi keluarga nelayan yang terdampak kebijakan penanganan COVID-19 dengan cara mengalokasikan secara khusus dana perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Pemerintah Kabupaten Batubara seharusnya hadir memberikan perlindungan sekaligus memperdayakan bagi seluruh keluarga nelayan di Tanjung Tiram terdampak kebijakan penanganan COVID-19.
pemirsa, kita akan mencari secara langsung atau mencari tahu kepada para nelayan seperti apa animonya di masa pandemik ini dalam hal mencari ikan atau melaut untuk memenuhi kebutuhan para masyarakat. Demikian, yuk ikuti kita. Ya pemirsa, kita lihat seperti ini kesibukan dari para nelayan. Nah, tadi perkiraan ada 200 nelayan yang akan mencoba melaut untuk menggantungkan hidupnya untuk menafkahi sanak keluarganya. Situasi pandemik ini sangat menonjol. Kita lihat, kita tidak menyalahkan, artinya mereka tidak mengikuti protokol kesehatan, namun dalam hal ini mereka beranggapan biasa-biasa saja. Kita akan mengikuti dan mencari tahu kepada salah satu nelayan ini. Yuk pemirsa. Ya pemirsa, kita sudah bersama-sama dengan para nelayan yang ada di sini dan kita akan bertanya seputar kehidupan para nelayan yang menggantungkan hidupnya demi anak keluarganya meskipun di situasi pandemi corona ini. Ya, Pak, izin dengan abang siapa ini? Bapak siapa? Bakar. Bapak? Bakar. Bapak Bakar. Oh iya. Sudah berapa lama menggantungkan hidupnya sebagai nelayan, Pak? 20 tahun. 20 tahun. Jadi selama 20 tahun ini sudah mengerti betul seperti apa situasi laut seperti itu ya, Pak ya? Artinya sudah mengerti betul. Mengerti, ya. Bagaimana situasi keadaan laut? Sudah paham betul lah ya. Paham. Gitu, Pak, di sini ada berapa banyak para nelayan, Pak? Itu. Ada 200-an ya? 200-an. 200-an ya? Oke. 200 lebih gitu. 200 lebih ya? Orangnya bobot ini ya. Oh gitu ya? Bobotnya ratusan, kalau orangnya ribuan. Oh ribuan juga ya? Jadi rata-rata di sini mata pencarian sebagai nelayan gitu ya? Nelayan. Oh, Nelayan. Nelayan. Gini Pak, apa yang menjadi kendala para nelayan ini ketika melaut saat ini? Apa yang menjadi kendala? Masa ini mesin rusak lah. Kalau rusak mesinnya terkendala lah Angin kami kencang. Angin, alam ya, situasi alam. Daerah alam. Halang. Daerah Pak, alam. boleh tahu dalam sehari bisa menghasilkan atau pendapatan berapa banyak? Nggak tentu, Pak. Nggak tentu ya. Ada rezeki dulu. Tengok ikan lah. Kalau banyak ikan, banyak rezeki. Banyak rezeki gitu ya. Biasanya rata-rata dalam per hari Per hari Kita nggak ada rata-rata bang, kita pendapatan. oh pendapatan. situasi ikan pendapatan. Biasanya Kalau banyak pendapatan pendapat- ikannya gimana dia prosesnya? Dia main kilo aja. Bang. Gimana? Dia main kiloan. Main kilo ya? Iya. Berapa kilo biasanya rata-rata? Ya kalau anginnya cuacanya oke, dapat pendapatannya oke. Oh. Nah, kalau cuacanya Sampai ton-tonan juga ya? kadang bahkan nggak ada pendapatan. Oh gitu ya? Nah, kalau cuacanya buruk. Pak, ini bisa kita lihat kondisi dalam satu kapal ini berapa ABK-nya? 16, 14, Ada 16. Ya, 12, 12 ya. kadang 10 paling kecil. Itu satu harian di laut atau bisa sampai berminggu kira? Satu hari Satu hari ya? malam Mainnya malam, pagi nanti pulang. gitu. Oke, selain dari yang Bapak katakan tadi bahwasannya kendalanya adalah alam. Selain itu kendala dari selain alam apa kira-kira Pak ada? Mesin rusak. Mesin rusak. Nah, itulah. Kendala ya. Kalau bukan sangkun, Oh, Jaring ini kalau Jaring sakit jaring sangkut. kerjakan, kalau nggak sakit jadi pasar. biasanya ini per kelompok gini Pak. Per kelompok ya. Inilah kalau satu nelayan. Dengan modal sendiri atau bagaimana? model toke. Oh, ada toke lagi. Artinya mengepul ya sama ada toke yang mengepulnya gitu ya. Oh, gitu ya. Gaji kami toke lah. Oh, toke ya. Cukup kira-kira Pak menurut orang Bapak untuk kehidupan ini. Kalau nelayan ini cukup nggak cukup ya. Jalannya aja lah di pada ya aja ada. Memang Paling banyak jalan. nggak cukup lah. Kalau Banyak nggak cukup ya. Banyak nggak cukup lah kalau nelayan. Apalagi udah berkeluarga Untuk gitu ya. ABK memang kurang lah bang. Kalau oke. Kalau ABK kurang. Dalam hal ini kan ada kelompok-kelompok nelayan yang diberi bantuan dari pemerintah. Ada nggak bantuan dari pemerintah untuk para nelayan? Ada, tapi kadang nggak Kalau sampai kita sama nggak kami. dapat. Kalau ABK gini nggak ada, tak pernah dapat lah. Jadi yang dapat hanya
pejabat-pejabat itulah. Oh gitu. Nggak pernah sampai bantu-bantuan Nggak pernah seperti ini? Ada bang, nggak pernah sampai bang. Harapannya seperti apa sih kira-kira untuk para Harapannya nelayan? kalau dapat dibantu lah kami ini orang-orang kecil. Orang kecil ini seperti kami ini ada Kami ini yang bagi-bagi modal lah. bagi-bagi modal gitu. Selamat laut ya. Ya. Artinya mohon kepada pemerintah untuk berikan bantuan kepada Ya. Bapak gitu ya. Nanti pun ada juga orang yang ngurus, yang dapat, kami ini nggak dapat lah. Dia yang Pejabat dapat yang tertentu dapat, aja. yang dapat Kalau kami tertentu ini aja. susah lah. Kalau udah nggak tahu prosedur apalagi kan ini kan, nggak sekolah, bodoh, ya nggak tahu lah. Ya yang tahu, yang pandai itu aja yang dapat. Kalau kita nggak dapat. Tapi tetap diinformasikan ya sama orang Bapak bahkan ada bantuan gitu ya. Memang ada itu orang kasih bantu ini, sekolah-sekolah kasih bantu. Apanya nggak ada, responnya orang tua aja yang ada. Biasanya bantuan seperti apa Pak? Berupa apa? Kadang ada sampan dari tahun depan kan. Itu dapat sampan berkelompok. Berkelompok. Satu sampan kan 7 orang. Orang Yang seperti ini sampannya gitu? Enggak, kecil. Lebih kecil lagi? Iya, macam itu. Oh gitu ya. Yang kecil itu? Iya. Pas yang kecil loh? Iya. Apa? Untuk 5 orang lah. Untuk 5 orang lah, orang kelompok. Kalau untuk kami gini pahit lah Pak, kalau dapat. Terakhir Pak, harapannya ke depan bagi Bapak pelaku-pelaku para pelayan ini yang memang menggantungkan hidupnya di laut, yang memang ini kan mulia, apalagi di situasi corona saat ini kan, kita harus menambah imun kita dengan makanan yang bergizi, salah satunya ikan. Nah ini berhubungan dengan Bapak pelaku nelayan menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Harapannya apa? Harapan sama pemerintah kalau dapat harga ini kalau dapat ditinggikan lah bang. Harga ikan jangan dipicit-picit kali gitu. Jadi nelayan makmur ya kan. Jadi kadang kami pendapatannya harus kalau banyak baru dapat gaji kan gitu. Oh gitu. Harus tingkat produksi harga dia lah. Jangan dipicit kali nelayan ini kan gitu. Emang berapa Bang kisaran harga ikan itu sendiri? Beda-beda bang. Kalau dari atas sudah beda, tapi dari kita udah beda lagi. Dari bawah, dari ke atas, ke atas, ke atas. Biasanya dihargai berapa kalau memang dari nelayan itu langsung ke dermaga seperti ini? Turun masa ini hari ini turun 11. 11.000 per kilonya? Per kilo. Segala jenis ikan kah? Enggak juga. Gembung itulah 11.000. Kalau kuring 15.000. Oh gitu ya. Ya pasti minim gitu ya Pak, menurut Bapak ya? Kalau pada pemerintah minta bantulah nelayan-nelayan yang kecil nih. Itu ya. Ini maaf ceritanya, kalau Bapak, tujuan Bapak sini sama kami ini untuk apa? Mau menolong ke apa ke? Ya artinya kita meliput ini, kita sampaikan kepada pemirsa yang ada bahwasanya mereka butuh perhatian loh, seperti itu. Ya pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita kepada para nelayan yang ada di sini. Dan kita sudah mendengarkan bersama apa yang menjadi keluhan mereka dan seperti apa tantangan hidup mereka dalam melaut. Untuk itu pemirsa, ikuti kita terus. Dari Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Tim Liputan, Pranoto, Nasrin, Monalisa TV melaporkan.